berikan adalah nikmat besar untuk kita. Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Sudah sepantasnya manusia ini memanfaatkannya secara baik, efektif dan semaksimal mungkin untuk amal soleh. Jangan umur kita sia-siakan. Jangan hidup kita gunakan dalam hal yang dimurkai oleh Allah. Maka dengan kita sebagai umat Islam mengenal waktu, dan tidak ada satupun agama yang menilai dan menghargai waktu melebihi daripada agama Islam. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita bukan untuk bermain-main. Allah ciptakan kita untuk beribadah kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah Allah menciptakan manusia melainkan mereka untuk beribadah kepadanya, mendekatkan diri kepada Allah. Sampai makan minum kita ibadah, betul? Makan minum kita ibadah karena Allah, tidurnya kita ibadah karena Allah. Maka para ulama mengatakan, saya mempersiapkan niat saya dalam segala aktivitas saya. Saya dalam keadaan tidur, saya mempersiapkan niat, saya tidur untuk beristirahat agar bisa melanjutkan ibadah esok hari. Saya makan minum agar mempertahankan hidup saya, agar bisa saya kuat melaksanakan sholat malam. Saya bisa, fisik saya sehat ketika mengerjakan sholat 5 waktu, ketika mengerjakan puasa sunnah dan puasa yang wajib. Maka Allah Jalla Jalaluhu ciptakan kita untuk tujuan yang mulia. Allah katakan, "Afahasibitum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un." Apakah manusia di muka bumi ini mengira bahwa Allah ciptakan mereka hanya sekedar main-main tanpa ada tujuan dari Allah, dan mereka mengira bahwa Allah Jalla Jalaluhu tidak akan mengembalikan semua makhluk yang Allah ciptakan kepadanya Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah ciptakan kita di dunia sebagai umat Islam atau manusia sebenarnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu. Maka Allah katakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa." Marilah kita mendadaburi satu surat dalam Al-Quran. Mari kita merenungi satu surat dalam Al-Quran. Satu surat yang kita hafal semua, betul? Suratnya cuma 3 ayat. Akan tetapi maknanya luar biasa. Mengandung banyak makna, banyak kalimat yang begitu sangat indah. Dan motivasi diri kita sebagai umat Islam agar senantiasa menghargai dan memperhatikan waktu kita. Sebelumnya ada hadis riwayat Imam Al-Hakim dalam Al-Mustadrak. Dan Imam Al-Hakim mengatakan hadithun sahih ala syartil Bukhari wa Muslim. Kata Imam Al-Hakim dalam Mustadrak, hadis ini sahih sesuai dengan syaratnya sahih Bukhari dan sahih Muslim. Hadisnya kita semua hafal. Kita harus memperhatikan 5 perkara sebelum datangnya waktu kita yang kosong ini, kehidupan kita, waktu muda kita, umur kita, sebelum datang masa tua kita, sebelum datang kesibukan kita. Sebelum kita datang waktu ingin beribadah, tetapi karena fisiknya sudah tua, karena sudah tidak muda lagi. Dulu dia mensia-siakan masa mudanya yang dulu bisa manfaatkan untuk melaksanakan puasa sunnah, untuk bisa berhaji, untuk bisa berumrah. Dia harus nunggu pensiun dulu. Sedangkan dia tidak tahu apa yang terjadi esok hari. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghada. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada yang tahu di antara kita apa yang akan dia dapat esok hari dan di mana kita akan wafat, betul? Maka kita sebagai umat Islam, Nabi mengingatkan kita untuk senantiasa memperhatikan waktu. Maka Ibnu Umar mengatakan, "Idza asbahta fala tantadhiril masa." Apabila engkau sudah di pagi hari, jangan sekali-kali menunggu sore hari. Wa idza amsayta fala tantadhiris sabah. Dan kalau Anda sudah berada di sore hari,
Jangan menunggu pagi hari. Banyak orang yang ingin beribadah. Banyak orang yang ingin duduk bersama kita di malam yang mulia ini, beribadah, berzikir kepada Allah, akan tetapi sudah dipanggil lebih dahulu oleh Allah Subhanahu. Dia ingin ikut beraktivitas bersama kita. Yang 2 hari lalu, yang tadi pagi, yang tadi sore, ikut bersama kita, ngobrol bersama kita, tertawa bersama kita, curhat bersama kita, kita makan bersama, ternyata dia lebih dahulu dipanggil oleh Allah Subhanahu. Maka ahli surga kalau masuk surga menyesal atau tidak? Ahli surga menyesal atau tidak? Halo? Masih hidup? Alhamdulillah. Kalau nggak mau hidup, ngapain saya duduk di sini ya? Pertanyaannya, ahli surga menyesal atau tidak? Menyesal. Masa ahli surga nggak menyesal? Ahli surga menyesal ketika mereka berada di surga. Surga itu bertingkat-tingkat. Ketika dia masuk ke surga di tingkat 1, ya coba kalau dulu aku banyak ibadah, aku bisa dapat tingkat yang lebih tinggi. Coba aku bisa lebih dekat kepada Rasulullah. Coba aku bisa memandang wajahnya Allah Jalla Jalaluhu. Maka ahli surga menyesal atas waktu yang mereka telah sia-siakan. Maka kalau kita duduk begini, gak mungkin orang di waktu yang seperti malam ini datang ke masjid orang sembarangan. Tidak mungkin. Kenapa? Tanda Allah mencintai hamba, Allah mendorong hamba ini datang ke tempat yang dicintai dan diridai oleh Allah Subhanahu. Allah jauhkan dari teman maksiat. Kenapa? Tanda cinta Allah. Dimanapun kita berada, kalau posisi kita di tempat taat, maka Allah mencintai kita. Allah yang mendorong antum semua. Orang lagi nikmatin perjalanan di luar. Orang ada yang nikmatin makan-makan di luar. Ada ini hujan, tetapi dia mengatasi semuanya. Karena datang ke sini karena tujuannya siapa semua? Tujuannya siapa? Maka karena tujuan Allah, Allah memudahkan kita semua. Setiap detik, setiap waktu, bayangkan Islam itu indah. Semua yang kita kerjakan dapat pahala. Sampai Nabi mengatakan hatta luqmah, sehingga makanan yang kita suapkan ke mulut istri kita dihitung sedekah. Nggak usah keluarin uang. Senyum di hadapan saudaramu apa? Sedekah. Maka Nabi mengatakan jangan meremehkan kebaikan sekecil apapun. Karena gunung yang besar itu dari batu yang kecil. Maka kata Nabi jangan meremehkan kebaikan. Apapun yang orang lakukan kita hargai. Sampai Nabi mengatakan walaupun engkau bertemu